Meski masih berada pada zona merah dan masuk wilayah PPKM level 4, sebanyak 33 anggota pasukan pengibar bendera Kota Bandar Lampung terus disiapkan. Mereka direncanakan menjadi paskibra pada upacara pengibaran bendera Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus mendatang. Pada Selasa siang, pasukan berlatih di halaman kantor Pemkot Bandar Lampung dengan tim pelatih dari Purna Paskibraka Indonesia atau PPI dan dibantu tentara. Menurut pihak Dinas Pemuda dan Olahraga Bandar Lampung, ke-33 anggota Paskibra yang dikumpulkan adalah hasil seleksi dari seluruh sekolah SMA negeri dan swasta di Bandar Lampung. Mereka dilatih sejak 9 hingga 16 Agustus. Jadi karena kondisi COVID ini ya agak berkurang, kita kurangin lah memang sesuai dengan surat keputusan sekretaris kementerian ya, dalam negeri ya. Memang itu peserta upacara dan personilnya juga harus dikurangi. Dan memang harus diadakan di kota-kota dan kabupaten harus mengadakan di depan halaman kantor. Mengingat situasi yang belum kondusif, upacara pengibaran bendera dilaksanakan sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Barat dengan peserta dibatasi dari setiap instansi, baik dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Dishub, hanya sebanyak 15 orang setiap instansi. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Para pedagang bendera musiman untuk menyambut HUT RI ke-76 di Lampung Utara juga terdampak pandemi dan masa PPKM. Omset pedagang menyusut tajam hingga rata-rata 50% lebih. Kondisi itu dialami para pedagang bendera musiman dan aksesorisnya di wilayah Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bumi, Lampung Utara. Hingga Selasa siang, pedagang mengaku pembeli bendera sangat sepi, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya jika memasuki Agustus. Menurut pedagang, biasanya dalam sehari mereka bisa menjual hingga 2 kodi, namun kini bisa menjual 10 helai bendera saja sudah sangat bagus, dengan harga Rp20-30.000 per helainya. Kalau sebelum ada penyakit corona ini ya agak lumayan, cuman sekarang ini ya nurun. Berapa Bu biasanya kalau sehari? Kalau yang tahun lewat tuh hasilnya dalam seminggu tuh ya dapatlah 8.500 lah. Sekarang ini jauh, pokoknya nggak bisa dihitung gitu. Para pembeli juga mengaku hanya keluar rumah jika ada perlu sangat penting saja, seperti membeli bendera baru jika ada yang sudah rusak. Mereka khawatir terpapar COVID-19 di luar. Beli bendera Mbak ya? Iya. Kenapa beli bendera yang baru Mbak? 20. Kenapa beli bendera yang baru Mbak? Karena udah lama, aku udah robek gitu. Ini beli lagi. Untuk 17-an ini ya? Iya. Berapa? Baik pedagang maupun pembeli tentu saja berharap COVID-19 segera musnah dari Indonesia dan perekonomian pulih kembali. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Pihak legislatif dan eksekutif Kabupaten Lampung Barat Selasa siang menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rancangan kebijakan umum APBD atau KUA dan prioritas plafon anggaran sementara atau PPAS tahun anggaran 2022. Paripurna dihadiri 28 anggota DPRD dan Bupati Lampung Barat Parosil Bamsus. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat hanya menargetkan kenaikan pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2022 naik sekitar 100 juta rupiah saja dibandingkan dengan PAD tahun 2021. PAD tahun ini sebesar 1,2 triliun rupiah, sementara target PAD tahun depan di angka 1,3 triliun rupiah. Akan kita diskusikan bersama dengan OPD terkait. Artinya pada prinsipnya ketika memang program tersebut apa yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat tadi sudah disampaikan
kita program termasuk juga pembangunan infrastruktur. Pada prinsipnya dari DPRD Kabupaten Lampung Barat ketika memang ini untuk kepentingan rakyat, program yang pro rakyat, ya pasti kita dukung. Tidak tingginya target pendapatan keuangan daerah tersebut mengingat sejumlah badan usaha milik daerah di Lampung Barat sedang dilanda kelesuan akibat pandemi COVID-19. Sektor wisata, pertanian kopi, dan sayuran yang menjadi pemasukan utama daerah pun sedang terpuruk dampak PPKM. Kalau bicara masalah kendala, sekarang ini tidak ada semua aspek pemerintahan yang tidak terkendala. Tetapi bagaimana caranya kita bermain di ombak yang besar. Artinya tata kelola anggaran ini harus lebih prioritas terkait dengan kesehatan masyarakat. Ya, jadi kita ini kan mengikuti apa yang sudah menjadi instruksi daripada pemerintah pusat. Jadi memang beberapa anggaran kita alihkan untuk pelayanan kesehatan. Anggaran 1,3 triliun rupiah pada tahun 2022 di Kabupaten Lampung Barat tersebut akan digunakan untuk membiayai program kerja pemerintah, mulai dari sektor pendidikan, perbaikan jalan, kesehatan, kebudayaan, keagamaan, dan penanganan pandemi COVID-19. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Tradisi malam peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1443 Hijriah tetap dilakukan warga Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran, secara sederhana mengingat masih di masa pandemi. Mereka berkumpul di salah satu rumah warga pada Senin malam kemarin. Tua, muda, laki-laki, hingga perempuan kemudian bersama-sama memukul lesung untuk menumbuk padi secara berirama dan penuh sukacita. Hal itu dianggap sebagai bentuk syukur kepada Yang Maha Kuasa untuk rezeki yang berlimpah. Tradisi pukul lesung itu sudah dilakukan warga sejak ratusan tahun lalu, dan para tetuanya berharap supaya bisa terus dilestarikan generasi muda di desa. Acara bulan Suro. Memperingati bulan Suro. Memperingati bulan Suro. Pakai lesung itu di. Namanya apa, Mbah? Lesung, gojek. Gojek. Gojek yang nek cara wong saiki jenengane musik lesung. Musik lesung. Kegiatan yang setiap tahun digelar meriah itu kini harus disesuaikan dengan kondisi pandemi sehingga berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu tadi doa juga sudah kami laksanakan, makan bersama, intinya yaitu warga kami yang kena musibah, yang kena penyakit, mudah-mudahan segera sembuh, dan begitu pula mudah-mudahan juga kami berdoa di awal bulan Suro ini, mudah-mudahan pandemi di Indonesia dan lebih luas lagi di dunia mudah-mudahan segera berakhir. Usai tabuh lesung, warga berkumpul untuk makan bersama dengan menu bubur sederhana sambil berdoa, semoga pandemi segera berakhir. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.